datang. Ada saya sebagai Widianti, kemudian ada Sutrisno dan Mila Astriani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hasil kegiatan menilai bahan ajar cetak 2. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Sutrisno. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih. Ini pertama itu tentang motivasi sebagai pengantar buku evaluasi pembelajaran. Yang dulu, ini ya belum di skrip. Sok, yang ini siapa? Bentar, belum ada kan? Ini bisa screen bisa. Suwe gue latihan. Udah ada belum? Sudah. Oke, udah ada. Ada. Ya. Udah kelihatan semua ya? Ya, yang pertama itu motivasi. Motivasi yang pertama, buku ini diharapkan setelah mengetahui bagaimana cara mengevaluasi pembelajaran yang baik, maka kita akan menghasilkan data tentang kompetensi siswa secara valid. Yang kedua, buku ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa agar mampu menyusun instrumen pembelajaran sesuai kaidah-kaidahnya. Yang ketiga, guru merupakan tenaga pendidik yang mampu merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran. Oleh karenanya, pengetahuan tentang evaluasi pembelajaran itu sangat diperlukan untuk calon guru. Yang keempat, dalam buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang sangat dalam mengenai evaluasi pembelajaran. Yang kelima, dalam buku ini diharapkan dapat mendorong penulis untuk menerbitkan buku evaluasi pembelajaran yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan calon guru profesional. Dan untuk alasan mengajak para calon pembaca membaca buku evaluasi pembelajaran, yang pertama, dalam buku ini dijelaskan secara lengkap mengenai evaluasi pembelajaran melalui dari konsep dasar evaluasi pembelajaran, teknik penilaian hasil belajar, instrumen penilaian, pengolahan data, serta pelapor hasil belajar sampai dengan melakukan tindak lanjut dari penilaian hasil belajar. Yang kedua, dapat memahami konsep dasar evaluasi pembelajaran, mencakup pengertian, tujuan, fungsi, jenis-jenis, tahapan, prinsip, aspek, serta prosedur evaluasi pembelajaran yang dibutuhkan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi pembelajaran. 3. Sebagai pendidik maupun calon pendidik, dapat memahami dan memiliki keterampilan dalam melakukan evaluasi hasil belajar peserta didiknya. Keempat, dengan membaca buku ini, pendidik maupun calon pendidik dapat melakukan evaluasi serta refleksi terhadap kualitas pembelajaran yang telah dilakukan dan sekaligus mendapatkan informasi tentang tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Kelima, pendidik maupun calon pendidik akan mampu menyusun instrumen evaluasi yang sesuai dengan kaidah menyusun instrumen yang valid dan reliable. Keenam, buku ini membantu pembaca untuk mengetahui bagaimana evaluasi pembelajaran. 7. Buku ini berguna untuk membaca dalam mendalami pengetahuannya tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Kedelapan, buku ini dapat membantu pembaca menyusun instrumen pembelajaran. Kesembilan, buku ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan gambaran mengenai evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, ke-10, buku ini dapat memberikan penjelasan tentang perbedaan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Sutrisno. Selanjutnya yaitu renungan atau pengalaman ataupun hasil pikiran setelah membaca hasil buku evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu dapat diketahui bahwa mengevaluasi terdapat prosedur yang telah dijelaskan dalam buku tersebut. Terdapat 6 langkah pokok, yaitu pertama menyusun rencana evaluasi hasil belajar, kedua menghimpun data, ketiga melakukan verifikasi data, keempat mengolah dan menganalisis data, kelima memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan, dan yang terakhir yaitu
itu melakukan untuk tindak lanjut hasil evaluasi. Yang kedua, untuk membuat instrumen dalam penilaian kompetensi sikap, ternyata untuk KI 1 atau kompetensi sikap spiritual dan KI 2 atau sikap sosial, jenjang sekolah menengah dan sekolah menengah atas itu berbeda. Kemudian yang ketiga, dalam teknik penilaian kompetensi sikap, ternyata penilaian teman sejawat juga dilakukan dengan instrumen daftar cek atau skala. Keempat, dalam buku evaluasi tersebut menjelaskan bahwa yang harus dilakukan untuk mengembangkan instrumen penilaian tes tulis, yaitu menentukan tujuan tes, menyusun kisi-kisi soal, penulisan soal, pemberian skor, dan pelaporan hasil tes. Kemudian yang terakhir yaitu ketika saya membaca buku tersebut, masih ada beberapa pengetikan yang salah atau typo. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mila Astriani. Baik, yang selanjutnya yaitu pertanyaan penting yang jawabannya dapat ditemukan dalam evaluasi dan dapat digunakan sebagai pengantar buku tersebut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan belajar mengajar? Yang kedua, selain mengajar, apa saja tugas guru dalam pembelajaran? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan evaluasi? Yang keempat, apakah pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu sama? Yang kelima, mengapa dalam pembelajaran diperlukan evaluasi? Yang keenam, apa tujuan dari evaluasi pembelajaran? Yang ketujuh, apa saja jenis-jenis evaluasi pembelajaran? 8, bagaimana melakukan penilaian terhadap kompetensi sikap? Yang kesembilan, bagaimana melakukan penilaian terhadap kompetensi pengetahuan? Yang ke-10, bagaimana melakukan penilaian terhadap kompetensi keterampilan? Yang ke-11, bagaimana cara menilai instrumen hasil belajar? Yang ke-12, bagaimana melakukan pengolahan data dan pelaporan penilaian dari hasil belajar? Dan yang ke-13, bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi pembelajaran? Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.